yang melihat PNN-nya setiap waktu itu terus bertambah. Sekarang jumlahnya sudah berapa Bapak Ibu? 14 ya. Dari awal dan ini 14. Kayaknya kok tiap 2 minggu anak lagi 2 ya. Mereka cepat sekali beranak pinak. Kita ice breathing dulu ya Bapak Ibu ya. Nah nanti supaya tidak tegang, dengarkan instruksinya. Ketika saya bilang berdiri nanti Bapak Ibu guru semuanya berdiri. Ketika saya bilang duduk, maka duduk. Yang sepuh, amin sewu ya. Derek betul nama-nama ya Ibu. Nah, bisa kita mulai? Ya, dengarkan instruksinya. Hitungan ke-3. 1, 2, 3. Duduk. Proyek kantong bilangan di kelas 1. Kemudian ini asesmen diagnostik ya, yang kognitif. Nah di sini ada non kognitif dan kognitifnya. Non kognitif nanti sebelum pembelajaran ya, atau nanti di awal tahun ajaran baru, atau nanti di awal pelajaran ketika anak itu belum pernah sama sekali mendapatkan materi tersebut. Kemudian yang terpenting ya, langkah yang kedua yaitu dalam kegiatan pembelajarannya. Kalau di Kultivasi itu adalah kegiatan apa Bapak Ibu? Kegiatan inti ya. Ini harus disesuaikan dengan aktivitas yang jenengan rancang tadi di alur pembelajarannya. Nah, yang dimunculkan kalau di Kultivasi biasanya tidak membuat refleksi ya. Nah, kalau di IKN itu membuat refleksi. Dan refleksi ini nanti panjenengan bisa membuat angket ya. Jadi tidak hanya pertanyaan secara verbal atau lisan ya kepada anak, tetapi jenengan bisa buat angket supaya nanti itu bisa dijadikan bukti artefak dari hasil pembelajaran yang jenengan laksanakan. Begitu. Refleksinya bisa berasal dari guru. Kalau dari guru berarti nanti jenengan bisa lihat dari segi pembelajarannya. Nah, model saya sudah cocok apa belum? Metode saya sudah pas apa belum? Ya, hasil dari anak itu nanti seperti apa gitu. Refleksi siswanya senang apa tidak ya, dan pembelajaran yang dilakukan dan segala macamnya. Salah satu sarana yang bisa mendukung proses pembelajaran berjalan. Karena tadi pembuatnya itu adalah proyek ya, di sini pembuatan kantong penjumlahan bilangan kosong yang harus dibuat siswa. Karena saya membuatnya 3 kelompok ya, dengan games ya, game pos-pos, ada 3 pos, nanti dibagi 3 kelompok di sini. Nah, kemudian setelah itu yang tidak kalah penting adalah rubriknya ya, karena setiap penilaian itu harus ada rubrik dari penilaian yang jenengan akan buat. Nah, di sini contohnya rubriknya itu bermacam-macam ya Bapak Ibu ya. Nanti terserah jenengan mau buat apa. Nanti penilaian kognitif kah, penilaian afektif kah, atau penilaian keterampilan. Bisa ditambah satu lagi ya. Nanti penilaian penerapan profil pelajar Pancasila. Ya. Ini kinerjanya. Kemudian terakhir ini saya buat lengkap ya. Saya buat lembar pengamatan ketercapaian profil pelajar Pancasila. Di sini sudah ada. Nah, ini untuk LKPD-nya. Tapi ini bentuknya saya pakai worksheet ya, live worksheet, jadi secara online. Tapi ini secara printout-nya seperti ini ya. Jadi ini kombinasi TPEC antara media teknologi dan media konkret. Ada visi-visi. Kemudian satu materi ya. Biasanya untuk materi ya, untuk di Kultivasi itu di lakiran ya, Bapak Ibu ya, banyak sekali. Nah, di sini materinya nanti kalian panjenengan, maaf bahasanya saya terbiasa dengan kesetaraan ya. Itu jenengan bisa buat semacam infografis ya seperti ini. Ini bisa dibuat jenengan pakai Canva atau pakai media yang lain ya. Ini yang mudah-mudahan ini sudah tidak asing lagi. Nah itu hanya cukup selembar atau 2 lembar saja, tidak perlu banyak-banyak ya. Glosariumnya ya, atau kamus kata-kata yang sulit
yang mungkin tidak dipahami oleh anak didik kita. Ya. Kemudian setelah itu ada daftar pustaka, ya, ini wajib dilampirkan, tapi juga tidak apa-apa, tapi lebih bagus banget. Ini dokumentasi. Ya, ini dokumentasi di pembelajarannya bisa dilampirkan karena itu sebagai bukti panjenengan sudah melaksanakan itu, ya. Kemudian ini artefaknya, ya, artefak hasil pembelajarannya. Nah, ini yang sudah dinilai bisa jenengan masukkan juga, ya, dari individunya, kemudian kelompoknya, ya, ini yang kelompok itu nanti bisa jenengan foto atau di scan terus dilampirkan. Ini untuk rubriknya nanti juga bisa dilampirkan, ya. Ini rubrik dari penilaian sikapnya bagaimana, kemudian nanti ke profil Pancasilanya bagaimana, itu nanti bisa dilampirkan semua. Yang terakhir ini adalah keterangan mengenai media apa yang saya gunakan. Jadi saya lampirkan di sini, ya. Misal saya beri kompor biar lebih menarik, ya. Ini medianya saya pakai yang pertama media AR. AR itu augmented reality, ya, yang muncul dalam 3 dimensi. Anak-anak, ini saya buat sendiri. Kemudian pakai media video pembelajaran. Ini juga saya buat sendiri yang sudah saya unggah di kanal YouTube saya pribadi. Kemudian, nah, yang terakhir media benda konkret yang saya gunakan. Ini ke medianya apa saja, gitu. Setelah membuat ini, panjenengan nanti bisa langsung, memang tidak belum saya upload karena baru saya revisi tadi pagi setelah senam, ya, jadi waktunya cukup singkat. Nah, sengaja tidak saya upload biar panjenengan nanti juga tahu proses uploadnya nanti seperti apa. Nah, berarti kita ke sini, ya, kelima, kemudian panjenengan nanti langsung ke kumpulkan lembar aksi nyata. Panjenengan dibaca dulu petunjuknya, ya. Petunjuknya di sini apa, ya? Di sini merancang atau modifikasi modul proyek. Kalau saya berarti membuatnya merancang, ya. Nanti saya judulnya tak tulis merancang, gitu. Nah, di sini nanti filenya yang mau diunggah. Di sini berarti saya tinggal unggah. Oke, sudah saya unggah. Judulnya tadi apa? Merancang. Judul aksi nyata di aksi nyata 5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, merancang modul ajar. Nah, ini perlu saya tampilkan enggak Bapak Ibu? Nah, jenengan isi sendiri nanti, ya, waktunya lama karena masih ada Mbak Ria nanti. Nah, ini diisi, ya, yang poin 2 dan poin 3 sesuai dengan pertanyaan yang ada, ya. Jenengan tinggal isi, setelah itu nanti tinggal simpan. Setelah simpan, nanti ada umpan balik dan komentar. Ya, linknya yang di sini nanti bisa jenengan copy. Kemudian nanti dibagi ke WhatsApp grup atau Facebook segala macam. Ya, minta teman-temannya untuk mengisi umpan baliknya, gitu, ya. Nah, ini contoh simpel. Selain ini, nanti jenengan bisa membuat infografis, ya. Ini contoh ketika jenengan membuat poster, ya. Ini contoh tapi bukan yang di PMM, ini hanya contoh infografis yang saya buat. Itu hanya buat 1 lembar atau 2 lembar, ya, itu sudah jadi. Tinggal jenengan upload, gitu, ya. Kalau modul ajar itu lebih ribet karena komponennya lebih banyak. Tapi kalau jenengan buat poster atau infografis seperti ini, nanti cukup 1 halaman 2 halaman cukup, gitu, ya. Membuatnya bagaimana? Ya, jenengan nanti bisa membuat yang paling mudah pakai Canva, ya. Itu online. Nanti jenengan bisa buka YouTube,
ya, cara pembuatan Canva. Nah, di sini kan banyak pilihannya, ya. Bisa dengan buat PPT di presentasi, bisa membuat video, ya. Template-templatenya banyak. Nah, kalau tadi saya buat infografis, berarti di sini saya pilih yang lainnya, ya. Di sini contoh, ini infografisnya. Kemudian panjenengan semua nanti bisa membuat atau mengubahnya sesuai dengan yang jenengan pilih, ya. Karena harus online, jadi nunggunya agak lama, ya. Saya biasanya pakai HP karena lebih cepat, tinggal pakai laptop. Nah, ini contoh template-nya nanti bisa jenengan searching di sini atau cari di sini. Mau buat tentang apa, mau cari apa, itu bisa muncul, ya. Contoh di sini yang tadi, ya, ini hanya sekedar contoh. Nah, ini nanti di sini bisa jenengan edit, ya. Ini nah, kelihatan, ya? Iya. Tak tahu bisa tuh. Nah, item-item ini, ya, saya klik ini bisa jenengan edit semua. Misalkan mau dihapus, tinggal dihilangin, gitu, ya. Ini malah jenengan tinggal copot template gitu, ya. Tinggal nanti jenengan unduhnya bisa dibagikan, bisa jenengan unduh. Lebih cepat pakai yang di HP, gitu. Makanya nanti harus ketik Canva online, gitu. Nanti muncul terus jenengan tinggal pilih. Itu nanti bisa menyelesaikan 14 topik nek jenengan sergap. Hanya 1 lembar 2 lembar saja. Nek video prosesnya itu lebih lama, jenengan interaksi dengan orang, jenengan interaksi dengan murid, ya, interaksi dengan yang lainnya, gitu. Bisa diakali pakai ini kalau pengen instan, pengen cepat. Tapi kalau jenengan misalkan pengen aku nggak pengen ribet pakai kayak itu, nggak bisa. Terus praktek gue di video gitu sudah bisa terus jenengan buka. Itu guys, Bapak Ibu, guys. Nah, itu yang bisa saya